Good morning to you, and to you. Good morning to you, and to you. Good morning, my friends, how are you today? I'm fine. Good morning, my friends, how are you today? I'm fine. Good morning, my friends. Good morning, my friends. Good morning, my friends, how are you today? I'm fine. Good morning, students, how are you today? It's so happy we can meet again in this video. So hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 4, pembelajaran 1. Jadi tak terasa ternyata pembelajaran kita hampir habis ya anak-anak. Bentar lagi kita akan menghadapi UB 3. Lalu setelah itu kita akan ada ujian akhir semester. Tapi sebelum itu kita akan merayakan hari guru nih nanti. Miss Eka masih menunggu anak-anak yang belum mengirimkan video. And I also say thank you buat anak-anak dan orang tua dan para mama dan papa yang telah membimbing anak-anak yang sedang mengirimkan videonya. Buat yang lain, jangan mau kalah sama yang teman-temannya yang lain. Karena apa? Ini hari ulang tahun gurunya loh. Masa sih gak mau berpartisipasi memeriahkan hari guru ini? Masih bisa tunggu sampai hari Sabtu ya. Nah, hari ini anak-anak buka bukunya halaman 156. Kita akan memasuki tema 4, subtema 4 pembelajaran 1. Jadi, silakan lihat cuplikan video setelah ini ya anak-anak. Jangan lupa prepare your pencil and also your book, catat bagian-bagian yang pentingnya. Oke, Eka akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke anak-anak, sekarang kita lihat tempat umum merupakan milik kita bersama anak-anak. Tempat umum contohnya ada jalan raya, pasar, terminal, dan juga tempat wisata nih anak-anak. Nah, kebersihan di tempat umum pun wajib kita jaga. Jadi kita tidak hanya menjaga kebersihan di rumah dan juga di sekolah, melainkan tempat umum juga. Nah, hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman ya anak-anak. Jadi, kita tetap harus menjaga kebersihan kemanapun kita pergi. Ya, diingat ya anak-anak. Sekarang, coba kita amati gambar yang ada di halaman 155 nih anak-anak. Di situ ada Edo, Beni, Lani, dan juga teman-temannya dan Dayu yang sedang apa mereka anak-anak? Ya, apa yang dilakukan Dayu, teman-teman dan warga? Mereka sedang membantu bergotong royong membersihkan lingkungan ya kan? Nah, jadi bagaimana pendapat anak-anak tentang kegiatan yang mereka lakukan? Tentu saja kita setuju dengan apa yang mereka lakukan. Menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting agar masyarakat di sekitar dapat hidup dengan nyaman anak-anak. Ya kan? Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Of course, tentu saja kita setuju karena menjaga kebersihan merupakan kewajiban bersama. Kenapa? Karena pada akhirnya yang nyaman juga kita semua yang berada di lingkungan tersebut, ya kan anak-anak? Nah, 156 nih sekarang. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Nah, jadi Dayu dan teman-teman sedang berkunjung di Kebun Raya Bogor nih anak-anak. Mari kita lihat percakapan yang mereka lakukan. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Lalu Siti bertanya, "Mengapa kita harus membersihkannya, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa." Betul. Walaupun begitu, harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Ya, tentu saja. Meskipun hanya ada pohon-pohon di dalam hutan, tentu saja harus tetap dibersihkan. Sebab untuk menjaga
keindahan dan juga keasrian di lingkungan tersebut. Ya, jadi jangan karena hanya ada pohon dan tanaman kita tidak membersihkan. Tentu tetap harus dibersihkan ya anak-anak. Nah, apa isi percakapan Dayu, petugas, dan teman-teman? Ya, mereka bercakap-cakap tentang menjaga kebersihan Kebun Raya Bogor, ya kan? Lalu, apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor itu anak-anak? Nah, di Kebun Raya Bogor itu ada banyak tanaman hias, hutan lindung, dan pohon-pohon yang rindang. Itu dia. Kita next ke number 3. Mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan anak-anak? Ya, agar hutan tetap asri dan indah dipandang. Nah, kita lanjut ke number 4 nih anak-anak. Jadi remember ya, kenapa hutan harus dibersihkan supaya tetap asri. Asri itu tampak hijau gitu ya anak-anak. Lalu bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan petugas Dayu dan teman-teman? Tentu saja sangat bagus ya. Kita jadi tahu pentingnya menjaga hutan nih anak-anak. Jadi informasi dan ilmu kita bertambah ya kan? Apa yang akan terjadi jika Kebun Raya Bogor jarang dibersihkan? Tentu saja akan kotor, tidak asri, tidak indah dipandang, dan menjadi hutan yang terbengkalai. Wah, jadi sayang sekali kalau misalnya tidak dibersihkan ya anak-anak. Pengunjung pun pasti akan merasa tidak nyaman untuk datang ke sana. Nah, mari kita diskusikan makna kata berikut nih. Ada makna kata karya wisata. Kira-kira jalur mana yang menunjukkan makna kata karya wisata nih anak-anak? Coba dilihat, boleh angkat jari kalian, lalu kita akan mencari jalurnya bersama nih. Nah, jadi yang di sebelah kiri adalah makna kata yang akan dicari, lalu yang di sebelah kanan adalah makna katanya. Oke, kita akan mulai dari karya wisata nih anak-anak. Kira-kira karya wisata ini apa ya maknanya? Nah, jadi karya wisata ini maknanya adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Jadi pakai jari kamu, coba cocokkan ya nak. Lalu ada tanaman hias. Nah, tanaman hias itu apa nak? Iya, lagi viral ya zaman sekarang tanaman hias. Nah, tanaman hias itu adalah maknanya tanaman yang digunakan untuk hiasan. Kemudian ada hutan lindung nih. Tentu hutan lindung artinya kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Oke. Jadi diingat ya makna-makna katanya supaya semakin banyak perbendaharaan kata yang kalian ingat. Oke, sekarang mari sama-sama kita membaca hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, semua anak-anak lihat halaman 158 dan kita baca bersama ya anak-anak. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Nah, dari bacaan ini anak-anak bisa tahu bahwa hutan memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia ya anak-anak. Karena itu hutan wajib dijaga. Hutan memproduksi banyak sekali oksigen yang dibutuhkan untuk pernapasan manusia nih anak-anak. Maka sangat disayangkan ya ketika hutan dibakar, ditebang ataupun dirusak. Nah, kita harus bisa melestarikan hutan ya anak-anak. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Tahukah kalian kenapa hutan disebut paru-paru dunia? Karena hutan memiliki banyak sekali pohon yang rindang dan besar serta hijau. Nah, pohon yang rindang dan besar akan menghasilkan oksigen yang sangat baik untuk pernapasan manusia. Dengan adanya hutan yang banyak, maka tentu saja banyak juga pohon-pohon yang akan menjernihkan udara sehingga udara yang kita hirup bisa lebih segar. Nah, itu dia anak-anak, pentingnya hutan bagi kehidupan manusia. Ingat, kita perlu bernapas dengan udara yang segar. Jika kita bernapas dengan udara yang segar, maka tubuh kita pun akan menjadi bugar sampai seharian nanti. Ya, jadi itulah pentingnya manfaat hutan bagi kita anak-anak. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar di samping? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Coba lihat nak, di sana ada gambar hutan yang rindang, lalu banyak sekali pohon, kemudian ada bunga teratainya. Wah, indah sekali ya anak-anak untuk dipandang. Nah, di situ kita bisa melihat gambaran hutan yang rimbun, ya kan? Oke. Nah, mari kita tulis pengamatan terhadap gambar tersebut. Nah, di sini Miss Eka sudah membuat gambarannya. Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor atau Kebun Botani Bogor adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor, Indonesia. Luasnya mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Nah, itu tadi contoh yang Miss Eka buat nih anak-anak. Boleh membuat laporannya sendiri ya. Nah, sekarang di halaman 161 kita akan membuat hiasan nih anak-anak. Banyak daun kering berjatuhan di Kebun Raya Bogor. Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Nah, jadi di halaman 161 sudah ada alat dan bahan untuk membuat hiasan dari daun kering serta cara membuatnya. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan ada gunting, atau pisau cutter, pensil, kertas, lem kayu, lalu daun kering ya kan? Daun nangka, daun jambu biji atau daun rambutan. Nah, ini ada di sekeliling kita nih anak-anak. Nah, cara membuatnya, buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. Jadi kita buat dulu nih sketsanya kan anak-anak. Kemudian gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Nah, setelah kita sudah jadi buat sketsanya, kemudian kita gunting dulu nih daunnya. Lalu step 3, tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Kemudian kita atur rapi dan kita susun supaya terlihat indah nih. Lalu hiasan siap dipajang. Nah, jadi step by stepnya sama seperti kita membuat kolase ya anak-anak. Nah, Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga berbentuk balok nih anak-anak. Nah, di pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar bangun ruang ya anak-anak. Balok merupakan contoh bangun ruang nih. Bangun ruang itu mempunyai rusuk, sisi, dan juga titik sudut anak-anak. Nah, mari kita lihat posisi-posisinya. Nah, itu dia posisi titik sudut. Nah, titik sudut adalah sudut-sudut yang ada di dalam balok. Ya kan? Itu dia. Jadi balok mempunyai 8 titik sudut. Ya kan anak-anak? Kemudian kita beralih ke sisi. Nah, ada berapa ya kira-kira sisi balok? Nah, sisi balok itu ada 6 anak-anak. Nah, sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, dan juga sisi kiri. Nah, rusuknya ada 12. Jadi anak-anak bisa menghitung berdasarkan gambarnya. Oke. Sekarang kita lihat halaman 164 nih anak-anak.
Jadi itu ada bangun ruang prisma ya. Lalu kita lihat ada berapa banyak rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 rusuknya nih. Lalu sisinya ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi banyak sisinya ada 4. Lalu titik sudutnya ada berapa? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, banyak titik sudutnya ada 4. Yuk kita lanjut lagi. Ada gambar apa nih? Nah, ini ada 5 segi 4 nih, ya kan? Mari kita hitung berapa banyak rusuknya nih. Yuk kita hitung sama-sama banyak rusuknya. Ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, banyak rusuknya ada 8. Banyak sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya nak, banyak sisinya. Lalu banyak titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi banyak titik sudutnya ada 5 nih anak-anak. Kemudian ada prisma segi 5 nih. Oke. Sekarang kita hitung berapa banyak rusuknya ya anak-anak. Yuk kita hitung berapa banyak rusuknya. Kira-kira ada berapa? Yo, benar ada 10. Lalu banyak sisinya ada. Ayo anak-anak sambil hitung ya. Benar ada 6. Lalu banyak titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Oke, kita lanjut lagi ke bangun ruang berikut. Nah, berapa banyak rusuknya anak-anak? Benar, ada 9. Nah, bagaimana dengan banyak sisinya ya? Banyak sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul sekali. Sementara banyak titik sudutnya ada 6, ya kan? 3 di atas, 3 juga di bawah. Kita lanjut ke yang berikutnya nih. Berapa ya anak-anak banyak rusuknya? Benar sekali, ada 15. Boleh dihitung nanti ya anak-anak di gambarnya. Kemudian banyak sisinya ada berapa ya? Kira-kira ada berapa? Ayo. Ada 7, boleh dihitung. Kemudian titik sudutnya ada 9 atau 10? Ya, very good. Ada 10. Yang terakhir kita ada gambar kubus nih anak-anak. Berapa ya banyak rusuk kubus? Benar, ada 12. Banyak sisinya ada 6. Dan banyak titik sudutnya ada 8. Oke. Nah anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. For your homework, untuk homeworknya anak-anak bisa buka buku ISPS halaman 145. ISPS halaman 145. Kerjakan yang latihan 5 di buku PR matematikanya. Dan gambarlah bangun ruangnya ya anak-anak. Semangat!